jajaran kami ini hadir di sini, ada Pak Wakil Bupati, ada Pak Kapolres, dan yang mulia hadir Pak Ketua Pengadilan Negeri Atambua dan kawan-kawan semua, termasuk tim media yang selama ini selalu mengikuti semua aktivitas kami, semua kegiatan kami. Tentu saya berterima kasih banyak karena semangat kita maju bersama, maju tak gentar untuk membela apa yang menjadi kepentingan warga Melaka di kawasan perbatasan ini. Sehingga apa maknanya? Ya, semangat nasionalis tetap kita kobarkan, kita kibarkan di dalam hati kita, dalam semangat kita, dalam omongan kita, ucapan kita, tindakan kita untuk membangun Melaka. Bapak, terkait kartu Melaka Sehat yang tadi Bapak singgung tidak lanjut. Kartu Melaka Sehat ini karena begini, kita ingin supaya setiap warga Melaka yang sakit dan memegang kartu Melaka Sehat itu, beliau bisa berobat di mana saja. Karena itu program kami adalah mengintegrasikan program kerja BPJS dengan kartu Melaka Sehat. Dan kami sudah menandatangani kerjasama untuk bisa melaksanakan semua kegiatan ini. Dan kawan-kawan BPJS sudah sangat mensupport. Kenapa harus ada integrasi? Karena ketika ada integrasi itu kan programnya pusat. Jadi ketika warga Melaka sakit, ketika dia sakitnya di Jakarta, dia sakitnya di Kupang, dia sakitnya di seluruh Indonesia, dia bisa berobat di mana saja dengan memegang kartu itu. Berbeda dengan konsep-konsep kartu yang lain. Itu yang saya bisa sampaikan. Satu lagi Bapak, soal terkait tadi Bapak singgung soal pemerintahan Bapak ini belum sama sekali menyentuh HPBD dan beberapa program prioritas Bapak yang sudah jalan. Itu bagaimana? Dipertegas lagi soal itu. Nah, itulah kehebatan saya dengan Pak Wakil. Saya harus katakan demikian. Kenapa tanpa APBD, Bupati dan Wakil Bupati bisa membangun? Kita harus cerdas. Tanpa APBD, kita punya otak, punya akal. Salah satu yang saya buat, gebrakan saya untuk menekan TKD, tenaga kontrak daerah. Anda tahu, begitu saya gebrak banyak demo, tapi Anda tahu hasilnya, 2 bulan saya dapat 7 miliar. Anda tahu hasilnya sekarang saya tarik lagi, sudah dapat 14 M. Itu salah satu strategi. Yang berikut, bagaimana supaya program itu jalan, kita harus buka diri. Kita ini kan bagian NKRI. Kita punya pemerintah pusat, kita punya pemerintah provinsi. Buka diri kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kementerian Keuangan memberikan bantuan untuk saya supaya memberikan kepada adik mahasiswa yang melaksanakan tugas saya tidak mampu. Kita keluarkan kartu Melaka cerdas. Itulah kiat-kiat kita. Sehingga kalau dipertanyakan dia pakai uang dari mana? Saya tidak bisa nyuri karena saya anti korupsi. Saya anti korupsi dan tolong dicatat kawan-kawan. Saya hanya katakan begitu saya menang dengan wakil saya Pak Kim. Waktu kami menang, saya hanya katakan 100 hari kerja pertama, 100 hari kerja pertama. Kami hanya melakukan audit. Kegiatan lain itu harus terukur. Tidak bisa kita teriak-teriak. Jadi kalau pertanyaannya menarik. Bagaimana caranya? Inilah kelihayan kecerdasan otak saya dan Pak Wakil. Bagaimana caranya supaya program kerja bukan berarti kita 100 hari kerja, hanya audit aja tiap hari. Itu bagaimana kita mau membangun Melaka. Jadi sampai kita mengaudit dan hasilnya apa? Tunggu, tentang 4 Oktober baru 100 hari kerja. Kalau hitungnya 100 hari kalender, ya Sabtu, Minggu, tanggal merah kalian hitung, ya sudah selesai. Tapi kalau ini kan 100 hari kerja. Jadi jam kerja, hari kerja itu dihitung. Kalau hitungnya kalender, ya sudah selesai. 3 bulan tambah 10 hari 100. Enak benar. Kita belum buat apa-apa, kalian sudah memvonis sudah 100 hari. Coba yang cerdas sedikit lah, hitung-menghitung. Ini mungkin perlu disosialisasikan supaya kawan-kawan itu memahami gitu. Jadi nggak usah bertanya dari mana anggarannya. Nggak mungkin saya curi. Ini adik saya Kapolres di samping saya terus. Kakak jangan curi. Ya saya tidak akan curi. Karena saya tidak suka curi. Karena itu saya bersih. Saya harus bersihkan dari awal. Semua saya sudah audit. Anda tidak tahu, tapi saya akan umumkan pada waktunya. Ada adik sadar nggak? Kawan-kawan ini begini-begini. Saya sudah periksa semua. Semua saya sudah periksa. Kita ada berapa OPD dengan SKPD? Ada 47. 35 kita sudah periksa semua. Kepala desa sudah periksa semua. Kita sudah periksa. Sekarang kawan-kawan saya inspektorat turun ke puskesmas, turun ke kepala-kepala sekolah. Kita periksa semua. Tapi apakah harus ribut? Tidak perlu ribut. Yang penting kita kerja nyata untuk tunjukkan
100 hari kami akan umumkan berapa rupiah yang kami selamatkan. Tetapi saya harus sampaikan bahwa pakai apa kami membangun, salah satu adalah tenaga kontrak daerah harus dikurangi. Dan bukti pengurangan itu 2 bulan kita dapat 7 miliar. Tambah lagi 2 bulan 14 miliar. Tambah lagi kita dapat 20 M. Pakai apa? Ya bagaimana kalau ibu kota kabupaten nggak punya alun-alun kota, nggak punya tata kota yang jelas, nggak bisa dong begitu. Harus ada tata kota yang jelas, ada trotoar, ada lampu merah sehingga Pak Polisi tidak berdiri seperti patung hidup terus diganggang di perampatan pertigaan. Tidak boleh, ini juga untuk mencegah bencana-bencana yang ada pada kita. Itu yang jelas kan? Jelas. Jadi anggarannya jelas. Kementerian Keuangan bantu kami, hasilnya kartu Melaka Cerdas. Gitu. Apa yang saudara akan pakai untuk membangun Kota Melaka adalah menekan tenaga kontrak daerah yang pemanfaatan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan. Saya kurangi dan saya dapat anggaran. Sekarang sudah dapat belasan miliar. Apalagi kurang. Jadi kalau demo silakan, itu kegiatan bagus, silakan. Tetapi harus ada aturan main. Silakan deh kalau ada pertanyaan. Terkait dengan ruang isolasi yang sempat dikunjungi Bapak Bupati sendiri, sejauh ini sudah seperti apa Bapak? Sedangkan di Kabupaten Melaka sendiri kasus kematian dan positifnya semakin meningkat. Ya kalau pertanyaannya sejauh ini ya terlalu jauh. Tetapi logisnya itu semua kita sudah siapkan. Mulai hari ini kami sudah komunikasi, Pak Sekda ada di sini, Pak Kapolres ada, Pak Wakil di sini, kawan-kawan semua. Kami sudah sepakat untuk mulai hari ini siapa yang sakit kena COVID langsung bawa ke sana. Karena kita sudah siapkan tempat, memang barang sudah ada, dan itu kita sudah desain, sudah rencanakan. Masih ada lagi yang lebih heboh, tapi saya diam, belum waktu untuk saya omong. Itu strategi kita. Ada lagi yang lain? Terkait dengan konsep penataan kota untuk taman kota ini seperti apa? Ya seperti kota yang indah. Di lapangan itu kan tadi Pak sempat singgung. Ya. Apakah itu dicarikan atau ditambahkan untuk lebih bagus? Itu harus ditata menjadi taman kota. Tidak usah khawatir, tidak usah dengar itu aneh-aneh. Kalau memang lapangan itu dipakai di mana? Mas saya masih punya lahan 4 hektar. Emang saya jadi bupati saya nggak punya aset. Saya punya aset, jadi nggak usah ragu. Di mana tempatnya? Ada di samping Anda, ada di belakang Anda. Tapi Anda tidak sadar di mana tempatnya. Saya punya. Saya bupati, saya tahu. Saya punya wilayah luas berapa, saya punya lahan berapa, saya punya anggaran berapa, saya punya SDM berapa. Saya tahu. Jadi terus khawatir. Ada yang beribut, wah ini kalau dirubah lapangannya bagaimana? Saya ada lahan 4 hektar. Di mana tempatnya? Dekat sekali di situ, tapi tidak ada yang sadar. Gitu. Jadi, don't worry about me. Yeah. Everything's gonna be right. Everything is okay. Take it easy, man. Itulah. Thank you sih ya. Ini terkait Ya. terkait HUT RI program mungkin kronologis sedikit Pakai maskernya deh. terkait dengan HUT RI ini kita Pemda Kabupaten Melaka proyeksi program kita mungkin kronologis untuk Ya kalau kronologis mungkin saran saya sebaiknya ada waktu khusus. Setelah 100 hari saya undang kawan-kawan media untuk kita kumpul dan saya omong. Saya omong dari awal saya dengan wakil start untuk jadi ini sampai dengan 100 hari itu apa yang kami sudah lakukan. Dan kami akan umumkan terbuka. Ya? Siap. Oke.